Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Fahmi Musari. Teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah ini akan membuka kembali lowongan atau seleksi penerimaan CPNS dan juga P3K di tahun 2021 ini. Nah, teman-teman, sebagaimana kabar yang selama ini beredar bahwasanya untuk seleksi CPNS itu paling telat ya, yang terbaru itu Ketua BKN menyampaikan bahwasanya paling telat untuk seleksi CPNS akan dibuka sebelum bulan Juni ya, sebelum bulan Juni. Itu sebagaimana keterangan dari Bapak Kepala BKN. Dan untuk seleksi P3K sendiri, nah ini ada beberapa informasi yang memang harus teman-teman ketahui ya. Untuk seleksi P3K sendiri itu yang terbaru ya, atau yang memang bisa disampaikan hampir pasti dilakukan adalah perekrutan seleksi P3K khusus untuk formasi guru, teman-teman. Ya, khusus untuk formasi guru itu di tahun 2021 ini akan direkrut atau tersedia lowongannya, tersedia formasinya itu sebanyak 1 juta formasi khusus untuk P3K formasi guru. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berencana untuk mengikuti seleksi P3K ini, itu pastinya wajib mengetahui apa-apa saja materi tes yang akan diujikan nanti di seleksi P3K itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini insya Allah saya akan menyampaikan apa-apa saja materi tes yang wajib teman-teman ketahui apabila teman-teman ingin atau berencana untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini. Sebelum saya lanjutkan videonya teman-teman, saya mohon bantuan teman-teman untuk bisa mendukung channel saya ini dengan cara mensubscribe video saya ini atau mensubscribe channel saya ini, like juga videonya, komen dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama, dia sedikit banyak berbeda, ya sedikit berbeda dengan CPNS, dengan materi-materi uji CPNS. Nah, kalau di CPNS kan kita tahu itu ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, dan juga ada seleksi kompetensi bidang. Ya, ada SKD-nya dan juga ada SKB-nya. Nah, namun teman-teman, di seleksi P3K ini, teman-teman hanya akan menjalani seleksi kompetensi bidang, ya, tidak ada seleksi kompetensi dasar seperti di CPNS. Nah, jadi teman-teman akan menjawab soal-soal yang termasuk ke dalam seleksi kompetensi bidang. Nah, mengenai materi apa-apa saja yang akan teman-teman dapatkan nanti di seleksi kompetensi bidang, ini yang harus teman-teman ketahui. Ya, ini yang harus teman-teman ketahui. Jadi teman-teman itu di seleksi kompetensi bidang ya bisa disampaikan seperti itu, atau SKB di P3K ini itu terdiri dari 150 soal teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pertama harus teman-teman ketahui bahwasanya seleksi kompetensi bidang atau tes P3K nantinya ya, seleksi pegawai P3K nantinya itu teman-teman akan menjawab 150 soal atau harus menjawab 150 butir soal ya. Nah, di sini dalam 150 butir soal itu ada dibagi menjadi beberapa komponen ya, atau ada dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama teman-teman itu ada kompetensi teknis ya, kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan mata pelajaran teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya ya guru bahasa Inggris ya, berarti materi kompetensi teknisnya itu adalah berkenaan dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang berasal dari atau mata pelajarannya atau mengajari pelajaran-pelajaran yang lainnya, fisika misalnya, biologi, kimia, yaitu sesuai dengan pelajaran teman-teman. Nah, ini kompetensi teknis ini terdiri dari 50 soal, teman-teman. Jadi ada 50 soal berkenaan dengan kompetensi teknis yang berkenaan dengan mata pelajaran teman-teman. Itu akan teman-teman jawab, akan teman-teman temukan di uji seleksi P3K nanti ya, ada 50 soal. Nah, yang kedua teman-teman itu ada tes bakat skolastik atau penalaran. Nah, untuk tes bakat skolastik ini dia terdiri dari 40 soal ya, ada 40 butir soal yang akan teman-teman hadapi untuk atau yang harus teman-teman jawab dalam komponen tes bakat skolastik ya, ada 40 soal. Dan yang ketiga itu ada manajerial teman-teman ya, ada manajerial sebanyak 30 soal.
Nah, jadi teman-teman juga akan menghadapi atau akan menjawab soal-soal berkenaan dengan manajerial itu sebanyak 30 soal. Dan selanjutnya itu ada sosiokultural sebanyak 20 soal. Ya, jadi ada juga materi-materi atau soal-soal yang berkenaan dengan sosiokultural itu sebanyak 20 soal. Ya, dan yang terakhir itu ada pertanyaan wawancara. Namun pertanyaan wawancara di sini teman-teman akan menghadapinya atau akan menjawabnya secara tertulis, ya, secara tertulis. Jadi wawancaranya itu secara tertulis dan ini terdiri dari 10 soal, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa komponen soal yang harus teman-teman jawab, ya, dan itu dibagi atau istilahnya diporsikan lah, ya, jumlah soal-soal yang ditanyakan atau yang diujikan. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman ketahui juga itu adalah soal-soal yang dibagi tadi atau yang dibagi porsinya tadi berdasarkan konten-konten atau berdasarkan komponen-komponen masing-masing, itu selain dibagi per butir soalnya teman-teman, itu juga ada pembagian waktunya, ya, ada pembagian waktunya. Nah, jadi untuk yang pertama tadi kan ada kompetensi teknis, ya. Kompetensi teknis ini yang sesuai dengan mata pelajaran teman-teman, ya. Nah, itu ada 50 butir soal dan di sini waktunya itu selama 60 menit, teman-teman. Ya, jadi untuk kompetensi teknis soalnya 50, jumlahnya 50, waktunya itu selama 60 menit. Oke. Dan untuk yang kedua itu tes bakat skolastik atau penalaran. Di situ butir soalnya atau jumlah soalnya itu ada 40, ya, 40 butir soal mengenai tes bakat skolastik dan waktunya juga 60 menit. Ya, waktunya juga 60 menit. Nah, ini informasi ini penting untuk teman-teman ketahui, ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri kira-kira seperti apa nantinya atau gambarannya, ya, mengenai tes untuk seleksi P3K ini. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada pembobotan, ya, pembobotan ini istilahnya semacam porsi nilai untuk masing-masing komponen tadi. Nah, yang pertama kompetensi teknis dan tes bakat skolastik itu berarti ada, kalau digabung itu ada 90 soal dan waktunya itu 120 menit untuk dua komponen tadi, ya, kompetensi teknis dan tes bakat skolastik, dan bobot nilai untuk kedua komponen tadi itu adalah 60%. Nah, teman-teman harus ketahui bahwasanya ini besar, ya, untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ini bobotnya besar, ada 60%. Jadi teman-teman harus ya bisa disampaikan harus maksimal di soal-soal kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ini, ya, karena bobotnya itu 60%. Nah, kalau ada pertanyaan apakah di sini dibagi sama kompetensi teknis 30%, tes bakat skolastik 30%, di informasi ini tidak disampaikan, ya teman-teman, tidak disampaikan. Jadi teman-teman ya harus maksimal aja, istilahnya harus kompetensi teknisnya harus maksimal, tes bakat skolastiknya juga harus maksimal karena berdua mereka ini dibobotkan 60% untuk nilai keseluruhan, ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat di sini ada manajerial, ya. Untuk manajerial itu butir soalnya atau jumlah soalnya itu ada 30, ya, ada 30 butir soal dan waktu yang diberikan atau waktu yang diplotkan itu adalah 25 menit. Jadi teman-teman harus menjawab soal-soal manajerial yang jumlahnya 30 butir soal itu dalam waktu 25 menit, ya, dalam waktu 25 menit. Dan selanjutnya ada sosiokultural, ya, konten atau materi mengenai sosiokultural itu ada 20 soal, ada 20 butir soal dan teman-teman di situ diberikan waktu atau waktu yang dibobotkan atau waktu yang dialokasikan untuk soal mengenai sosiokultural itu adalah 15 menit, ya, hanya 15 menit teman-teman. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan wawancara yang teman-teman nanti akan menjawabnya dalam atau secara tertulis, ya, itu ada 10 butir soal, ada 10 soal mengenai wawancara dan itu dalam waktu 10 menit juga. Ya, jadi satu soal 1 menit gitu, ya, untuk pertanyaan wawancaranya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang manajerial, sosiokultural dan juga wawancara tadi itu disatukan, ya, bisa dibilang seperti itu, disatukan pembobotan nilainya sebanyak 40%. Nah, jadi di sini kalau untuk butir soalnya kita lihat jumlahnya itu ada 150 butir soal, teman-teman, ya, dan untuk alokasi waktu itu ada 170 menit. Nah, ini kalau untuk penjumlahan semuanya, ya, total waktunya 170 menit. Nah, ini lebih banyak berarti teman-teman, lebih banyak alokasi waktunya daripada jumlah soal.
ya. Ini berbeda dengan SKD CPNS ya. Kalau SKD CPNS kita tahu jumlah soalnya itu 100 butir soal, namun waktu yang diberikan, alokasi waktu yang diberikan sebanyak 90 menit, 1,5 jam. Jadi lebih banyak jumlah butir soalnya daripada waktunya. Namun di sini untuk seleksi P3K sesuai dengan informasi kita ini, jumlah soalnya 150 butir soal, alokasi waktu yang diberikan adalah 170 menit. Jadi ini lebih banyak ya, alokasi waktu yang diberikan itu lebih banyak. Dan pembobotan itu sendiri, pembobotan nilainya sendiri tadi dibagi dua, berarti ya dibagi dua untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik itu 60%, dan manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancaranya itu digabung menjadi 40%. Ya, jadi teman-teman harus diingat ya, harus diketahui juga mengenai informasi ini, karena saya yakin informasi ini sangat penting bagi teman-teman kalau teman-teman ada berencana untuk mengikuti seleksi P3K ini. Baik teman-teman, jadi itu tadi materi-materi yang mungkin akan teman-teman temukan ya dalam soal-soal seleksi P3K nantinya. Nah teman-teman, kan mungkin kita bertanya-tanya ya, ini mengenai materi pembelajarannya gimana gitu, kisi-kisinya lah bahasa kita. Ya kisi-kisinya bagaimana gitu, apa sih yang akan ditanyakan, manajerial itu tentang apa, ya sosiokultural tentang apa, terus apa istilahnya pertanyaan wawancaranya seperti apa, gambaran-gambarannya gitu ya. Dan tes bakat skolastik lagi, nah itu tentang apa, penalarannya seperti apa. Nah kalau di SKD CPNS kan kita udah tahu ya, TWK, ada TIU, dan juga ada TKP, dan kita udah kebayang nih gimana atau seperti apa soal-soalnya. Sudah juga ada banyak pembahasan-pembahasannya. Nah mengenai P3K ini sendiri, nama-namanya atau konten-kontennya, komponen-komponen soal yang ditanyakan itu sedikit berbeda. Ada tes bakat skolastik ya, ada teknis, terus ada sosiokultural ya. Dan ini seperti apa kisi-kisinya, seperti apa gambaran soalnya. Nah di sini teman-teman nggak usah khawatir ya, informasi yang kita dapatkan di sini disampaikan bahwasanya pihak penyelenggara ya di sini akan menyediakan atau akan memberikan nantinya materi pembelajaran yang bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman pelajari sebelum mengikuti atau sebelum nanti menjalani tes seleksi PPK-nya. Dan materi pembelajaran ini rencananya akan dirilis di bulan 2 nanti, di Februari tahun 2021, sebelum teman-teman mengikuti nanti proses seleksi P3K-nya itu yang kabarnya akan dibuka di bulan Maret ya. Untuk seleksi guru ini, untuk seleksi P3K 1 juta formasi guru ini itu akan tetap akan dibuka di bulan Maret teman-teman. Informasinya seperti itu, tetap akan dibuka di bulan Maret, dan teman-teman nanti akan mendapatkan materi pembelajaran dari pihak penyelenggara itu direncanakan di bulan Februari sudah dirilis atau sudah diberikan nantinya. Nah, setelah nanti dari pihak penyelenggara ya, setelah semuanya siap, setelah semuanya rampung, itu akan diumumkan mengenai ujian seleksinya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kalau ada rencana mengikuti seleksi P3K itu sudah bisa langsung bersiap-siap diri, karena informasi untuk P3K ya, khusus untuk 1 juta formasi guru ini, seleksi P3K ini itu kabarnya nggak berubah teman-teman. Artinya tetap akan dibuka di bulan Maret ini ya, mulai proses pendaftarannya itu akan dibuka di bulan Maret. Nah jadi teman-teman harus bisa segera bersiap diri ya mengenai apa-apa saja materinya. Teman-teman ya bisa aja belajar terus ya, belajar terus, mempersiapkan diri terus seperti apa yang harus teman-teman baca, yang harus teman-teman kuasai ya. Mengenai gambarannya tadi itu ada pembobotan dan jumlah soalnya juga ya, alokasi waktunya juga itu teman-teman harus bisa nantinya membagi atau istilahnya mengatur strategi lah gimana caranya nanti bisa lulus insya Allah di P3K kali ini ya. Baik teman-teman, demikian untuk video saya kali ini ya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan mengenai seleksi P3K kali ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya doakan semoga apa-apa yang teman-teman usahakan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dilancarkan semua prosesnya, dan juga ya kita harapkan nantinya diberikan hasil yang
sesuai dengan harapan, yaitu kelulusan bagi teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup video saya ini, saya mohon kembali dukungan teman-teman untuk channel YouTube saya ini. Silahkan teman-teman klik tombol subscribe yang ada di bawah, di like juga videonya, dan juga saya mohon di-share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video-video yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman yang lainnya. Demikian untuk video saya kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.